tetap ada di dalam panggilan dan pilihan Tuhan yang mulia, yang agung atas setiap kita semuanya, sehingga kita sebagai jemaat Tuhan, anak Tuhan, berfungsi seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Dan kalau saudara ada tempat ini di Komsel pada siang hari ini, saya percaya itu semua dalam kehendak dan kontrol ilahi, sehingga saudara kita semuanya dibawa masuk kehendak Tuhan yang besar, yang mulia dalam kehidupan kita semuanya. Amin, saudara. Kalau saudara bisa terhindar dari COVID-19 dan sampai saat ini saudara masih sehat, kuat, bahkan mungkin ada yang terpapar COVID pada waktu itu di tahun 2020, 2021, saudara, bahkan mungkin ada yang 2022 ada yang terpapar COVID, dan kalau saudara masih bisa bernafas hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan yang besar. Saya percaya melalui anugerah Tuhan yang besar itu menandakan bahwa Tuhan punya rancangan yang besar bagi setiap kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan belum selesai setiap kehidupan kita semuanya, makanya Tuhan masih memberikan tugas kehidupan buat kita semuanya, saudara. Kita harus tangkap daripada Tuhan ini sendiri. Kalau Tuhan mengizinkan kita masih bisa bernafas, jantung kita masih bisa berdetak, hidung kita masih bisa menarik nafas kita, bahkan menghembuskan nafas kita, semua tarikan dan hembusan nafas kita berbicara tentang karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang terbaik buat kita semuanya. Amin, saudara. Dan itu makanya hari ini saya mau mencoba memberikan satu sharing firman Tuhan dengan tema last calling, saudara, panggilan terakhir bagi kita semuanya, saudara. Kenapa, saudara? Karena banyak sekali gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, saudara, yang terus mengutarakan, mengumandangkan, berkhotbah, ya, terus menyerukan suara-suara di akhir zaman. Kita sekarang ini ada di batas-batas akhir-akhir daripada akhir zaman, saudara. Artinya bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali akan sebentar lagi kita akan mungkin lihat, saudara. Kita akan mungkin mengalami di era kita, kemungkinan, saudara. Tapi kalau misalkan kita lewat dari itu semuanya, juga kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Artinya bahwa setiap kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan, harus berjaga-jaga, harus bersiap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang mau dan siap katakan amin. Oh iya, harus seperti itu, saudara. Terkadang saudara, situasi dan kondisi dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita mengalami mengalami sesuatu di dalam COVID ini, di pandemi ini, kita mengalami mungkin babak belur, ya kan, mengalami mungkin ancur-ancuran, ya mungkin ya ada omset, ada perusahaan gulung tikar, ya kita harus mungkin merumahkan karyawan-karyawan kita, mungkin sebagian dari kita semua juga kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, terpapar virus dan lain sebagainya. Banyak sekali ya akibat daripada pandemi yang COVID-19 yang kita alami bersama-sama. Semua serba susah, semua serba menakutkan. Bahkan terakhir ini, saudara, ya harga semakin melambung tinggi, ya kan, bensin sebentar lagi juga akan naik, ya itu semuanya, wow, itu keren sekali itu. Kesulitannya, penderitaannya, beban permasalahan menumpuk sekali, saudara. Dan kenapa saya men-sharingkan pada siang hari ini tentang panggilan terakhir bagi setiap kita umat Tuhan di akhir zaman ini, saudara? Karena apa? Tuhan sedang ingin membawa kita menuju destininya kita yang terakhir di akhir zaman ini, untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Persiapkan diri kita semuanya untuk kita masuk dalam satu anugerah Tuhan yang besar, bahkan kehendak Tuhan yang mulia buat kita semuanya. Sudah memberikan satu warna bagi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwasanya kita ada dalam kondisi kerohaniannya yang tetap menyala-nyala di jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan justru menjadi terkapar, atau mungkin bersedih, atau mungkin kecewa, patah hati, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Bahkan nggak heran, nggak sedikit orang-orang, bahkan anak-anak Tuhan yang akhirnya mengakhiri kehidupannya karena apa? Nggak kuat menanggung beban permasalahan penderitaan selama pandemi ini, saudara. Banyak sekali, saudara. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kalau saudara terhindar dari COVID-19 dan bisa hidup sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita semuanya. Amin, saudara. Nah, saudara, hari-hari kalau kita melihat kematian begitu cepat sekali, saudara.
Kemarin hari Minggu, saudara, setelah saya selesai pelayanan dari pagi sampai malam, ya saya sampai di rumah dari pagi, dia berangkat jam 6:30 pagi, terus pulang sampai di rumah itu sekitar jam 8, saudara. Sudah selesai mandi, ya sudah makan dan lain sebagainya, sudah siap, mungkin mau beristirahat, ada telepon masuk ya untuk supaya mendoakan, ya kan, ada jemaat yang sakit mendadak langsung di ICU, saudara. Ya, sudah tanpa sadarkan diri, saudara, bahkan memakai nafas alat bantu ya, nafas, saudara, sehingga memang tidak sadarkan diri dan di ICU, dan dokter ya, suster yang berjaga di ruang ICU itu menyarankan dari keluarga untuk menghubungi salah satu hamba Tuhan untuk mendoakan. Ada tanda-tanda bahwa memang kemungkinan besar dokter atau suster itu sudah tahu bahwa ini akan lewat dan lain sebagainya, kemungkinan. Makanya kenapa suruh panggil hamba Tuhan. Dan kebetulan karena keluarga ini kenal sama teman saya, dan teman saya akhirnya menghubungi saya untuk supaya datang. Sudah hari Minggu 8:30 malam lah, ya. Lalu setelah itu jam 9 langsung berangkat ke ICU di Husada, saudara. Dan saya akhirnya mulai masuk di situ dan mendoakan. Jam 9 lewat lah, saudara. Jam 9 lewat saya mendoakan. Dan tahukah saudara bahwa ketika saya mendoakan, kurang lebih ada sekitar 15 menit saya di ruang ICU bersama dengan istri dan juga orang tua daripada suami tersebut, saudara, dan juga kakak daripada suami tersebut, saudara, yang terbaring sakit, tidak sadarkan diri. Kita berdoa, kita minta curahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan mujizat kesembuhannya, belas kasihannya, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Kita berharap, manusia berharap, berkehendak, tapi sekali lagi doa-doa itu baik. Ya, selama kita masih bernafas harus ada pengharapan untuk kita supaya ada kesembuhan dan bisa terjadi. Tapi harus kita tahu bahwa selama kita berharap dan berdoa semuanya baik untuk menghadirkan kuasa Tuhan bekerja, tapi di atas segala doa-doa kita harus alaskan, dasarkan bahwa biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Amin, saudara. Dan akhirnya satu hari kemudian, besoknya akhirnya saya dihubungi bahwa suaminya ini ya telah meninggal, saudara. Padahal itu proses cepat. Sabtu baru merayakan hari pernikahannya, makan-makan dan lain sebagainya. Minggu pagi sudah langsung anfal, saudara, dan langsung masuk ICU, nggak sadarkan diri. Cepat Senin sudah meninggal, saudara. Baru usia 48 tahun, saudara. Ya, cepat sekali, saudara. Bahkan juga saudara, teman saya, saudara, baru saya kemarin upload di TikTok, saudara. Lalu teman saya ini komen ya kan, like dan juga komen, saudara. Besoknya pagi rupanya dia punya asma itu, saudara, dia kambuh, saudara, sehingga asmanya akut, sehingga akhirnya nggak sadar, langsung lewat, saudara, langsung meninggal, saudara. Cepat sekali, padahal kemarin baru like TikTok dan komen dan lain sebagainya, besoknya sudah, itu juga baru usia 40-an sekian, saudara. Banyak sekali kejadian tiba-tiba yang mendadak, hari-hari dan tiba masanya, waktunya dipanggil Tuhan dalam kematian, saudara. Bahkan juga saudara, ada satu keluarga, dia terdiri bapak, ibu, dan 3 adik-adiknya, saudara, yang meninggal, yang kebakaran satu ruko itu, saudara, ya, di Tanjung Priok itu, saudara, ya kan. Ada satu keluarga terdiri suami, istri, 3 anak, saudara, itu meninggal. Nah, satu anaknya yang nomor pertama itu, saudara, dia sedang keluar bersama dengan teman-temannya. Nah, karena malam-malam dia keluar, saudara, dia akhirnya kunci itu pintunya, rukonya dari luar, saudara. Karena takutnya nanti nggak bisa, kan lagi rusak itunya kunci, ya digembok dari luar, saudara. Nggak taunya hari itu juga kenapa pas juga kejadian kebakaran itu ruko. Jadi mau keluar pintu ruko nggak bisa, saudara. Terbakar semuanya habis, saudara. 2 orang tua dan 3 adik-adiknya meninggal, saudara, serentak, saudara. Itu kita nggak tahu kejadian bulan lalu, bulan Maret, saudara. Pesawat China Airlines, saudara, ya kan, pesawat China Eastern Airlines membawa 132 penumpang, saudara. Tahu-tahu akhirnya meninggal saja, saudara. Dan COVID, saudara, berapa juta yang sudah meninggal, saudara, selama COVID ini, saudara? Ada sekitar 6,2 juta jiwa yang meninggal di dunia ini karena COVID-19. Di Indonesia sendiri ada kurang lebih sekitar 156.000 yang meninggal, saudara. Wow, itu begitu cepat sekali, saudara.
Kita mengerikan sekali dan menakutkan sekali, dan kita nggak tahu kematian mereka akhirnya kemana mereka akan pergi, saudara. Tapi saya percaya bahwa bagi seorang anak Tuhan yang sudah siap sedia, ya, siap sedia di dalam kerohaniannya, siap sedia dalam segala sesuatunya, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua, bahkan juga kematian menjemput pun, saya percaya Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik di surga. Amin, saudara. Itu janji Tuhan, bukan kita sendiri. Bahkan juga saudara, perang ya Rusia Ukraina kurang lebih yang meninggal ada berapa? Saya lihat di Google, saudara, ada kurang lebih 30.000 lebih yang meninggal selama masa perang. Bahkan yang ditinggalkan dari perang itu sendiri, saudara, negaranya ada yang akhirnya apa? Wah, kotanya hancur, negaranya hancur dan lain sebagainya. Harta benda sudah tidak berlaku lagi di situ, saudara. Bahkan akhirnya dia harus migrasi ke negara-negara yang lain, saudara. Wow, itu menyesatkan sekali, menderita sekali, saudara. Makanya saudara, menghadapi kematian di depan kita yang tiba-tiba, yang nggak tahu kapan itu waktunya buat kita semuanya. Makanya kenapa lahirlah tema siang pada hari ini, saudara, khotbah saya, saudara, bahwa panggilan terakhir buat kita semuanya. Sudah siap sediakah kita menghadapi panggilan terakhir buat kita semuanya, saudara, sebagai seorang anak Tuhan? Saat-saat masa pandemi atau endemi sekarang ini, saudara, ya sudah banyak yang nggak pakai masker, dari endemi lah ya, sudah terbiasa lah, kita sudah divaksin dan lain sebagainya, sudah saya percaya udah aman lah ya, aman lah, saya percaya ya. Ada yang pernah kena COVID? Sampai detik ini semua kena anugerah Tuhan, saudara. Saya percaya itu semuanya karena Tuhan. Nah, dibutuhkan orang-orang di akhir zaman ini, saudara, di masa panggilan terakhir last calling ini, saudara, untuk apa? Berseru-seru tentang pertobatan kepada Tuhan, supaya setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau orang yang masih setengah-setengah mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang mungkin belum, masih mungkin Kristen yang KTP, saudara, yuk kita menyerukan suara-suara pertobatan, sama seperti Rasul Petrus, saudara. Bahkan juga Yohanes Pembaptis, dia mengatakan berseru, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat, saudara. Bahkan dia juga mengatakan persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Dibutuhkan Yohanes Pembaptis yang terus menyuarakan pertobatan. Bertobatlah, 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 sebab kerajaan surga sudah dekat. Supaya apa? Supaya setiap manusia yang mendengar suara pertobatan ini, mereka mulai meresponinya, sehingga mereka meninggalkan jalan-jalan yang jahat untuk kembali kepada Tuhan, untuk ikut Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kita harus, sudah di akhir zaman ini, menyuarakan suara-suara pertobatan, suara-suara kebenaran, supaya di tengah-tengah panggilan terakhir, di tengah-tengah akhir zaman ini, saudara, supaya setiap mereka semuanya boleh bertobat dan percaya dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat, saudara. Ini harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan, saudara. Bahkan juga Petrus juga mengatakan, saudara, ya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, saudara, ketika Petrus sudah mengalami jamahan Roh Kudus, saudara, dia mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Di dalam khotbahnya dia mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada suara-suara pertobatan yang dikumandangkan dimanapun dia berada, dimanapun, di tempat manapun, pada saat apapun, ada kesempatan apapun, suarakan suara pertobatan, pertobatan, pertobatan. Kepada siapa? Kepada teman-teman saudara, kepada mungkin karyawan-karyawan saudara yang belum mengenal Injil Kerajaan Surga, yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Suarakan itu di tengah-tengah keluarga kita yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Akan datang tiba waktunya, hari terakhir itu Tuhan datang menjemput setiap kita semuanya, saudara. Baik sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya, saudara, secara kesempatan, saudara, Tuhan juga bisa datang melalui apa? Kematian itu sendiri. Makanya saudara, kita responi sebelum kematian menjemput kita semuanya. Selesaikan tugas yang seharusnya kita memang wajib untuk lakukan, yang Tuhan suruh, yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Amin, saudara. Bahkan juga saudara, Rasul Paulus sudah mengatakan, saudara, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 mengatakan demikian, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia, Yesus, dari antara orang mati. Paulus menyuarakan pertobatan bahwa di mana-mana semua manusia, semua orang harus bertobat. Oh ya, tahukah saudara kronologi daripada ayat ini? Saudara, Rasul Paulus ada di kota Athena. Saudara, tahukah kota Athena dengan yang terkenalnya dengan dewa-dewa mitologi Yunani, saudara? Ada Zeus dan lain sebagainya, saudara. Ya, sangat erat sekali di kota Athena ini. Dan Rasul Paulus sedang ada di tempat itu, berjalan dan masuk ke tempat itu, mendapatinya setiap orang ada di pasar dan lain sebagainya, di rumah-rumah ada begitu banyak patung-patung sesembahan. Dan mereka semuanya menyembah kepada patung-patung dewa-dewa itu semuanya. Dan hati Paulus bergetar, hati Paulus sedih melihat mereka menyembah kepada patung-patung ilah-ilah lain yang bukan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini dia, saudara, hati Paulus sangat sedih. Hati Paulus sangat ada sesuatu yang Paulus ingin teriakkan kepada mereka supaya mereka jangan lagi menyembah kepada patung-patung bahkan berhala-berhala. Bagaimana dengan kita semuanya ketika kita melihat keluarga kita masih mungkin belum mengenal Tuhan, masih menyembah dewa-dewa dan juga patung-patung. Bahkan ketika kita melihat ada juga patung-patung, saudara, di tengah-tengah jalan kita melihat, wih, ada patung yang besar sekali, saudara. Bagaimana respon kita untuk menyuarakan pertobatan kepada mereka semua yang belum mengenal Tuhan, bahkan mereka yang masih menyembah kepada patung-patung dewa-dewa? Bukankah itu tugas kita? Bukankah itu yang harus kita kerjakan dan lakukan di akhir zaman ini? Sebelum COVID dan sebelum masalah bahkan sakit penyakit menyelesaikan kehidupan kita, mari selesaikan tugas amanat agung penginjilan kesaksian kita kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus. Amin. Ini panggilan kita sebagai seorang anak Tuhan, saudara. Ini harus kita lakukan di dalam persekutuan kita, komsel kita pada siang hari ini, untuk memperlengkapi kehidupan kita, kerohanian kita, untuk membangun kerohanian kita semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan, untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa pesan yang terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya itu tugas wajib, tugas keharusan yang harus kita lakukan. Bawa teman-teman kita, penuhi tempat ini. Masih ada kursi-kursi yang kosong, bahkan kalau tempat ini nggak muat lagi. Pak yang kemarin bilang jempol kanan atau kiri, beli kalau ada ruko dijual. Oh iya, sudah. Bahkan kalau tempat tadi ada di gedung Petra ya, apa? Gedung Putra. Ya kan? Bisa di situ, saudara. Artinya yuk, satu jiwa, bawa aja satu jiwa untuk memenuhi tempat-tempat ini, supaya mereka yang belum mengenal Tuhan percaya kepada Tuhan dan terima Tuhan Yesus dan diselamatkan, dengan supaya panggilan terakhir terlengkapi dan tergenapi dalam kehidupan kita semua sebagai seorang anak Tuhan. Yang mau katakan amin. Harus seperti itu, saudara. Harus menyuarakan di mana-mana semua manusia harus bertobat. Ya, harus, saudara. Jangan sampai saudara menyesal karena kehilangan keluarga saudara, karena keluarga saudara belum mengenal Tuhan dan akhirnya terlambat karena meninggal di dalam Tuhan. Menjadi penyesalan seumur hidup, saudara. Dan Tuhan akan pertanyakan kita, saudara. Saudara masih ingat kisahnya, ya, kepala penjara Filipi, ya, bahwa Paulus mengatakan, ya, bahwa satu orang diselamatkan maka seisi keluarga diselamatkan. Artinya tugas satu orang itu untuk apa? Menyelamatkan keluarga itu, menjadi saksi buat keluarga itu. Jangan diam, jangan terbisu, saudara. Keluarkan kesaksian. Apa saya, saudara, seorang suhu, ya, di kota Magelang, saudara. Rumah saya di tingkat yang 3 atas itu kita bikin kelenteng, saudara. Di lantai 2 kami juga ada kamar sembayangan, saudara. Kami banyak sekali patung-patungnya.
Lantai dasar ada, lantai 2 ada, lantai 3 kita bikin kelenteng. Ya, patung-patungnya banyak sekali, saudara. Lalu puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, SMP di usia 15 tahun ya, SMP kelas 3 saya bertobat, saudara. Puji Tuhan ya, karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Singkat cerita, karena pertobatan saya sering mendengar firman Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Akhirnya baca firman Tuhan juga, saudara. Disitulah Tuhan menyuruh kita menjadi saksi, memberitakan Injil kepada mereka semua yang belum mengenal Tuhan. Lalu akhirnya saya mulai menyaksikan itu di tengah-tengah keluarga saya. Papa saya cukup ada nama di kota kami, saudara, karena hubungannya dengan para pejabat, bahkan sampai diundang juga ke Jakarta oleh pejabat itu, saudara. Ya, jadi ahli feng shui, hong shui, ya, bisa mengusir setan, bisa ngisi ilmu, ya, keris banyak sekali di rumah, saudara. Ya, patung-patung keris, wah banyak sekali lah. Ya, jimat-jimat dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan bagi saya untuk menyelamatkan, untuk menyabarkan Injil, kesaksian bagi keluarga saya. Dan yang pertama bertobat adalah kakak saya, puji Tuhan, kakak saya ikut saya akhirnya gereja sama-sama. 2 kakak saya, koko saya akhirnya bertobat juga, saudara. Setelah itu akhirnya papa dan mama saya 5 tahun kemudian, puji Tuhan, papa mama saya bertobat, percaya Tuhan Yesus dan menjadi kesaksian di gereja di kota kami di Magelang, saudara. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah memang, saudara. Tetapi bukan hanya penginjilan perkataan saja yang kita bisa keluarkan kepada orang tua kita yang tahu, ya, itu sebagai anak, ya, artinya Allah, lu tahu apa sih anak kecil, lu tahu apa sih anak muda. Masih muda saya waktu itu, ya mungkin usianya setelah itu bertumbuh hampir sampai 20-an kurang lebih ya, sampai dia bertobat ya. Itu akhirnya papa saya bertobat. Tapi bukan cuma hanya perkataan firman atau kesaksian firman yang kita berikan kepada orang tua kita, doa-doa kita kepada orang tua kita, tapi juga disertai dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, bagaimana kita memperlakukan dan menghargai, bahkan menghormati orang tua kita yang sudah melahirkan kita, membiayai kita, mendidik kita, saudara. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang anak, memberikan penghormatan, penghargaan kepada orang tua kita, melihat perubahan kehidupan kita yang nyata di depan mata orang tua kita. Disitulah bukti nyata bahwa orang tua saya akhirnya bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada perubahan, di dalam Tuhan ada pertobatan, di dalam Tuhan ada pembalikan keadaan dari manusia lama menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan dan hidup di dalam perkenan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Itu wajib kita lakukan. Saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, keluarga yang belum mengenal Tuhan, mari saksikan itu sebelum kematian dengan tiba-tiba menjemput setiap kita semuanya, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan kematian itu menjemput kita semuanya, dan mungkin itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kita semuanya, karena kita melihat kematian di mana-mana. Bahkan mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita sendiri, teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, saudara, tetangga kita sendiri, saudara. Tapi yang terpenting respon kita, panggilan Tuhan sebelum kematian menjemput kita semuanya. Yuk, calling kita, panggilan terakhir kita genapi, saudara, untuk kita melakukan bagian kita sebagai seorang anak Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jangan seperti gadis 5, ya, yang 5 yang bodoh, saudara, ya kan? Firman Tuhan di Matius 25 ayat 12-13 mengatakan demikian. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, saudara. Ketika 5 orang yang bodoh yang tidak membawa lampu, tidak membawa minyaknya, saudara, yang tidak sedia minyaknya, sedang berjaga-jaga. Akhirnya ketika 5 gadis bodoh itu membeli minyak, akhirnya sang mempelai itu datang, dan akhirnya, saudara, dia masuk dan pintu ditutup. Dan ketika pintu ditutup, baru akhirnya 5 gadis bodoh itu datang dan mengetuk pintu, tapi pintu tidak dibuka. Dan akhirnya mempelai itu mengatakan demikian, bahwa karena itu aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita karena kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengenal kita. Maka dari itu, saudara, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya tiba. Saudara, berjaga-jaga dalam apa? Doa.
pujian penyembahan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada namanya membaca firman Tuhan, ada namanya mendengarkan firman Tuhan, ada namanya memperkatakan firman Tuhan, ada namanya merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, harus kita lakukan. Di tengah-tengah siang hari dan ponsel kita pada siang hari ini membangun keimanan kita. Roh kita semakin kapasitas diperbesar, roh kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Harus kita lakukan, saudara. Lalu bagaimana meresponi last calling atau panggilan terakhir kita sebagai seorang anak Tuhan? Bagaimana meresponi itu sendiri, saudara? Yang pertama, saudara, mari bangun dari tidur rohani kita dan bangkit. Saudara, meresponi panggilan Tuhan yang terakhir, last calling, ya di akhir zaman ini. Tuhan mau supaya kita bangun dari tidur rohani kita dan mulai bangkit di dalam Tuhan. Di dalam ayat 14 Efesus 5, saya akan bacakan bagi saudara. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus bangun dari ketiduran rohani kita. Di masa-masa pandemi ini banyak sekali yang menjadi apatis. Di masa-masa pandemi ini banyak sekali yang menjadi kecewa. Di masa-masa pandemi ini sudah banyak sekali yang menjadi keluh kesah, downhearted, mengalami beban permasalahan yang begitu menyesakkan dalam permasalahan perekonomian dan lain sebagainya, sakit penyakit dan lain sebagainya. Saudara, banyak sekali yang membuat punya alasan supaya apa? Supaya dia keluar dari jalurnya Tuhan. Kecewa, bukan kecewa kepada mungkin bos kita, perusahaan kita, kecewa kepada sesama kita, orang tua kita, keluarga kita, tapi justru yang paling parahnya kecewa kepada Tuhan, saudara. Putus asa dengan hidup ini karena beban penderitaan selama pandemi COVID-19 ini semua menjadi susah. Ini menjadi kecewa. Bahkan mungkin juga orang-orang Kristen yang dulunya aktif di gereja, pelayanan, pengerja, saudara, sekarang dalam 2 tahun ini ke depan, saudara, sudah terbiasa dengan Zoom dan juga YouTube secara online, saudara, sehingga tidak mau lagi atau takut untuk beribadah secara onsite, saudara. Karena apa? Alih-alih dalam tanda petik sudah berhikmat lah, masih penyebarannya masih ada dan lain sebagainya. Nggak tahunya itu adalah takut, bukan hikmat. Takut mati, saudara. Ya kan? Jadi steril banget, saudara. Ya kan? Wow. Itu, saudara. Ya akhirnya melempem kerohaniannya, saudara. Melempem. Sehingga ketika mau gereja buka onsite, nggak mau datang. Karena apa? Takut, saudara. Masih ada ketakutan, saudara. Saya juga nggak tahu. Akhirnya apa? Kerohanian yang melempem, saudara. Rohnya padam. Jangan padamkan roh. Dalam firman Tuhan mengatakan, ayo membiarkan diri kita, rohani kita menjadi padam. Karena apa? Situasi dan kondisi yang menekan kehidupan kita semua, yang menghimpit kita semuanya. Jadi firman Tuhan mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Ketika kita mulai bangkit kerohanian kita, ketika kita mencari Tuhan kembali, ketika kita mulai menangis, mengadu, berdoa, kita mulai menyembah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan Allah yang setia dan adil, Dia akan memberikan curahan rohnya, kekuatannya, pengharapannya, penghiburannya buat setiap kita semuanya, sehingga kita tidak akan kekurangan cara dan akal, karena Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita semuanya. Amin, saudara. Iya, saudara. Mari, saudara, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Setiap hari kita harus hidup dalam pertobatan, saudara. Minta Tuhan, ampuni aku hari ini. Kita akan ada dosa dan kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Minta. Dan terus ada di dalam saat teduh kita. Bangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Jangan biarkan permasalahan
pandemi dan lain sebagainya, saudara, membuat kita akhirnya enggan, bahkan bermalas-malasan untuk membangun saat teduh hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Karena itu yang paling penting, saudara. Dengan saudara membangun hubungan pribadi dan saat teduh saudara, bangun pagi dan lain sebagainya, saudara, itu membuat roh kita semakin kuat dan menyala-nyala, bahkan tidak akan takut menghadapi badai sebesar apapun juga, saudara. Karena apa? Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Iman kita semakin dahsyat dan powerful. Dia tidak akan pernah takut menghadapi badai apapun juga, saudara. 2020 Maret ya, saudara, saya melayani pemakaman, saudara, COVID semua, saudara. Ya. Dan itu saya masih melayani pemakaman belum sama protokol yang sekarang ini, terakhir ini, saudara. Yang langsung dari rumah sakit diplastikin, ya kan, petinya, saudara, langsung dimakamkan, ya kan, nggak boleh ada satupun yang bisa menghalangi, ya langsung dimakamkan, saudara. Dulu saya masih COVID yang masih besar-besarnya, masih tinggi-tingginya, awal-awalnya, saudara. Petinya itu, saudara, ya memang di rumah sakit memang sudah ada di plastik semuanya, di petinya ya, di plastik semuanya. Tapi saya itu belum langsung dimasukkan kuburan, saudara. Saya masih bisa untuk mengadakan ibadah di situ, di depan saya itu peti, saudara, sama keluarga, saudara. Karena saya juga ingin menghibur keluarga, melayani keluarga, bagaimana perasaannya, ya kan. Bahkan keluarga nggak bisa melihat pada saat dimasukkan di dalam peti, ya kan, pada waktu COVID itu, saudara. Saya tahu nggak, saudara, yang semprotan apa? Disinfektan itu yang kayak di sawah itu, saudara, yang besar itu, yang gitu. Saya semprot itu semua, saudara. Sampai saya mundur lagi. Semprot itu semuanya. Setelah melayani itu, saudara, ya mobilnya semprot semuanya, saudara, sampai seperti itu, saudara. Ya. Kami memang belum ada protokol langsung dimasukkan di dalam peti, saudara. Baru setelah itu kelihatannya mungkin di awal April, saudara, baru ada protokol seperti itu, saudara. Ya. Dan ya puji Tuhan, bahkan saya berkumpul dengan keluarga-keluarga, ada beberapa keluarga yang meninggal yang saya layani pada waktu itu, saudara. Mereka habis pulang juga dari Israel pada waktu itu, saudara. Beberapa keluarga ini, saudara, yang satu kena, saudara. Dan saya percaya sih, ya saya sudah siap sedia semuanya. Ya mau pakai hikmat apa lagi, tugas yang harus kita lakukan dan kita laksanakan, saudara. Orang lapangan yang melayani, dan kita harus melayani jemaat, memberikan yang terbaik, bukan dibungkus dengan kata-kata hikmat dan lain sebagainya. Ya terjadilah kehendak sesuai dengan kehendak Tuhan lah, seperti itu. Ya buktinya selama COVID, ya puji Tuhan memberikan anugerah kekuatan. Belum pernah kena COVID, saudara. Bukan minta, saudara, tapi ya Tuhan menjaga dan melindungi setiap kita semuanya. Dan saya bersyukur di masa-masa pandemi banyak gereja yang tutup, saudara. Tapi gereja yang saat ini saya melayani, buka, saudara. Kalau nggak ditutup pemerintah, nggak dalam pemerintah, dia akan tetap buka terus, saudara. On-site, saudara. Bahkan doa pagi on-site, saudara. Hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 pagi kami on-site terus. Selama pandemi banyak yang tutup, saudara. Gereja kami buka, saudara. Wah, itu bukan ngomong hikmat lagi, saudara. Hikmat itu beda-beda tipis dengan takut, saudara. Beda-beda tipis itu. Ya kita harus berhikmat, lu nggak berhikmat, lu membuat jemaat apa ini dan lain sebagainya, ya kan, membuat jemaat akhirnya apa dan lain sebagainya. Tapi ya kenapa ya? Kan kita melihat bahwa segala sesuatu memang semuanya jadi sulit, saudara. Di akhir zaman ini, saudara, di akhir zaman ini siapa yang firman Tuhan menegaskan bahwa semuanya jadi tambah susah dan sulit, saudara. Dan baik dunia ini, saudara. Nah baru aja kita diberhadapkan dengan virus, ya diberhadapkan dengan sakit penyakit, diberhadapkan dengan kematian, iman kita sudah drop dan kendor. Gereja bukannya ditutup dari faktor-faktor luar, saudara, tapi juga faktor dari dalam sendiri, internal sendiri yang menutup gereja untuk tidak dilakukan ibadah. Sehingga apa? Akhirnya membiarkan jemaat terbiasa terpola dengan online, ibadah online, Zoom dan juga YouTube yang ya banyak sekali kesaksian daripada jemaat, saudara. Akhirnya apa? Ya mereka akhirnya nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Waduh, saya nggak bisa kalau nonton YouTube dan ini nggak bisa merasakan hadirat Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Pengen ada rindu on-site, tapi gereja ditutup, nggak buka, saudara. Ini salah siapa, saudara? Nah akhirnya dari situlah kami timbul, gereja kami
kami, saudara, sekarang saya ada di gereja ini, saudara, ya ini buka terus. Nah, saya cari yang buka ini, saudara. Ya memang benar-benar selama pemerintah tidak mengizinkan untuk memutuskan untuk ditutup, ya kita tetap buka terus. Akhirnya respon jemaat ya ada dua pilihan. Ada yang berani, tapi ada juga yang memang jangan dulu lah, nanti dulu lah, tunggu dulu lah, masih inilah, masih itulah, dan lain sebagainya. Yang penting gereja buka. Masalah jemaat datang, ya itu urusan jemaat, ya kan? Ya kita nggak bisa maksain, saudara. Tapi yang penting gereja jangan ditutup, saudara. Gereja harus buka. Apalagi ada jemaat-jemaat yang militan, yang mau beribadah, saudara. Nah, ini kita mewakili perasaan-perasaan daripada jemaat-jemaat yang tidak bisa ibadah di Zoom atau ibadah di YouTube yang online, saudara. Harus ada onsite, saudara. Dan saya ingin membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang menjaga dan melindungi kita semuanya. Ada nggak yang kena COVID? Ya ada juga, saudara. Tapi dilindungi ya dilindungi, nggak sampai kepada kematian dan lain sebagainya, dan tidak mencoba mempersalahkan pembalannya atau gerejanya, saudara. Ya, itu semua pilihan, saudara. Bebas, jemaat tidak dipaksakan. Yang penting bahwa kita gereja Tuhan membuka persekutuan. Bahkan hari ini ya sudah dilaksanakan ya ibadah tempat ini, onsite dan lain sebagainya. Wah, saya senang sekali, saudara. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh dalam kerohanian kita, menggenapi panggilan Tuhan. Ini belum sampai kepada ya penganiayaan, sampai kepada martir, saudara. Wow, belum sampai itu loh, saudara. Kita sudah menutup gereja dan lain sebagainya. Semua pelayan tutup. Saya sedih sekali ketika harus melayani. Seharusnya melayani jemaat yang keluarganya meninggal tapi nggak terlayani, sehingga apa? Ya kemungkinan mungkin jemaat juga mungkin mengalami hal-hal yang mungkin, aduh kok gini sih, kok gitu sih. Saya belum nggak bisa melayani, nggak bisa melihat keluarga. Saya juga nggak bisa terlayani dengan baik dari gereja, membutuhkan gereja kekuatan dari seorang hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi dari gereja tidak berfungsi pada saat itu, saudara. Tidak bisa berfungsi pada saat itu. Bahkan saya mengatakan bahwa utus saya untuk melayani orang-orang COVID yang meninggal. Saya bukan nantangi, tapi saya ingin supaya apa? Supaya jemaat pada saat kehilangan anggota keluarganya karena COVID, saudara, mereka dihiburkan, nggak sendirian ada di pemakaman, saudara. Bayangkan sendirian itu keluarga satu keluarga aja yang bisa ada di pemakaman. Nah, di mana hamba Tuhan, di mana gereja hadir untuk menggenapi, untuk menghibur jemaat. Gereja ada untuk memberkati jemaat. Gereja ada dibuka supaya apa? Jemaat itu didewasakan rohaninya, dipulihkan dan lain sebagainya, dihibur, dikuatkan, saudara. Fungsi gereja harus ada, saudara. Fungsi anak Tuhan, hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun tidak berani ada di tempat pemakaman, saudara. Nah, ini dia yang harus kita cermati. Jangan sampai di akhir zaman ini penderita kesesakan membuat kita akhirnya kehilangan arah dan tujuan, visi dan misinya dari Tuhan sendiri, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita meresponi panggilan yang terakhir dari Tuhan bagi kita semuanya. Yang kedua, jadikan diri kita sebagai tawanan roh Tuhan dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan, saudara, bagi kita semuanya. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-22 sampai 24, saudara. Kita di akhir zaman ini menyambut panggilan Tuhan yang terakhir bagi kita di akhir zaman ini, saudara. Jadikan kita tawanan rohnya Tuhan, yang artinya bahwa hidup kita harus hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging kita, saudara. Amin, saudara. Jadikan hidup kita atau kehendak bebas kita ditawan oleh kehendaknya Tuhan. Jadikan kehendak bebas kita taruh di bawah kehendaknya Tuhan, sehingga yang memimpin kehidupan kita bukan kehendak kita lagi, tapi kehendaknya Tuhan atas kita semuanya. Amin, saudara. Amin. Kita itu manusia punya kehendak bebas, saudara. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa hidupnya adalah pilihan. Lu mau ke gereja, onsite atau online, terserah gue, suka gue, hidup gue, dan lain sebagainya. Kita punya pilihan mau datang ke tempat itu enggak nih siang hari ini dan lain sebagainya. Kita punya pilihan, kita mau hidup benar atau hidup kudus, hidup benar atau hidup berdosa nih. Banyak sekali pilihan-pilihan yang buat kita semuanya sebagai manusia ini kadang kala dan sering terjadi perlawanan dengan kehendak Tuhan, saudara. Karena kita tempatkan kehendak bebas kita, bahkan kita sama sejajar.
Anak Tuhan yang sudah percaya, dibaptis, melayani, bahkan even sekalipun itu hamba Tuhan, kita punya kehendak bebas. Nah, taruh kehendak bebas itu jangan sejajar. Taruh kehendak bebas kita di bawah kehendaknya Tuhan, supaya kehendak Tuhan mencengkram kehendak bebas kita, sehingga hidup kita bukan hidup dalam kedagingan, tapi hidup kita adalah hidup di dalam roh sesuai dengan tuntunan Tuhan. Makanya kenapa jadikan diri kita sebagai tawanan roh, yang Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu yang mengendalikan kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kehendak Tuhan jadi tergenapi bagi kita, destiny kita bagi Tuhan terjadi, tergenapi buat kita semuanya. Amin, saudara. Oh iya, harus seperti itu. Makanya respon Paulus mengatakan, sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu akan apa yang terjadi atas diriku, selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Yang Paulus tahu bahwa ada penjara, ada penderitaan, ada siksaan, ada maut di depan dia, saudara. Hamba Tuhan sekarang cari untung, cari enak, dan cari kepentingan, saudara. Maka mungkin setiap kita juga cuma Tuhan juga begitu, saudara. Cari aman, cari untung, cari kepentingan, cari nama, cari tenda, dan lain sebagainya. Contohlah Rasul Paulus, sekalipun dia punya power pada waktu itu, Saulus punya power, saudara, ya kan? Tapi akhirnya apa? Dia dijadikan Tuhan, biji matanya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, dia mengalami kebutaan ketika hendak dia menganiaya bahkan membunuh cuma Tuhan Damsyik, saudara. Sehingga Tuhan menyuruh Ananias untuk mengurapinya. Karena apa? Ini adalah alat pilihan bagiku, saudara. Benar juga. Rasul Paulus menjadi rasul terbesar di antara para murid-murid rasul yang lain, saudara, dengan 14 tulisan di dalam kitab, saudara. Ini yang membuat Rasul Paulus mengatakan bahwa dia hidupnya itu dituntun dan dikendalikan oleh Roh Allah, bukan untuk keinginan dan kepentingan, kesenangan, bahkan memperkaya diri sendiri, saudara. Yang dia tahu bahwa sengsara, penderitaan yang dia hadapi, maut, cambukan, kurang makan, terlunta-lunta, terkatung-katung, saudara. Banyak sekali siksaan-siksaan yang dia alami, saudara. Itulah Rasul Paulus, karena dia menjadikan dirinya tawanan rohnya harus melewati seperti itu. Filipi 1 ayat 29 mengatakan kepada setiap kita semuanya bahwa kepada kita dikaruniakan bukan cuma hanya iman percaya kita kepada Tuhan, tapi kepada kita sebagai anak Tuhan juga dipercayakan bukan cuma iman percaya kepada Tuhan, tapi juga menderita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan besar buat kita semua pada siang hari ini, siapkah kita menderita bagi Tuhan? Amin. Amin. Ada kehidupan kita selama pandemi, saudara. Adakah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepahitan, keputusasaan, kekecewaan selama pandemi ini, saudara? Dengan keadaan dan situasi pada saat-saat ini, selama hampir 3 tahun ini, saudara, bagaimana respon kita, saudara? Apakah kita juga mau menderita sebagai seorang anak Tuhan, saudara, karena kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus, saudara? Ini pertanyaan besar yang perlu ada jawaban dan keputusan buat kita semuanya. Kalau saudara siap untuk menderita bagi Tuhan, apapun resiko yang saudara hadapi di masa-masa ini dan masa-masa yang akan datang, saudara harus siap, tetap setia dan selesaikan tugas pelayanan yang Tuhan izinkan dan Tuhan tugaskan bagi kita semuanya. Amin, saudara. Supaya apa? Asal saja supaya aku dapat mencapai garis akhir kehidupan dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan, saudara. Artinya bahwa yang terpenting bagi kita, jangan pernah gadaikan iman kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan kita. Apapun kondisi, situasi dalam kehidupan kita semuanya, keadaan kita apapun juga akibat pandemi ini, jangan pernah sangkal iman kita,
Jangan pernah jual iman kita, bahkan jangan pernah menyalahkan Tuhan atas kondisi yang terjadi dalam keluarga kita dan kehidupan kita, saudara. Karena apa? Kita harus menyelesaikan tugas akhir di dalam pelayanan yang Tuhan tugaskan bagi kita semuanya. Setiap kita punya tugas. Untuk apa, saudara? Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, beritakanlah Injil dan menangkan sebanyak mungkin orang sebelum kematian menjemput kita dengan tiba-tiba, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan juga 19b, saya akan bacakan buat kita semua 1 Korintus 9 ayat 16. Bisa tempat ini ya Pak ya, yang seringkali upload ya, kirim foto-foto pelayanan di penjara, paksus di penjara dan sebagainya, bagi asuhan dan lain sebagainya. Ya, itu hal-hal yang baik mengenai Matius 25, saudara. Ya, ketika aku lapar, ketika aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku, engkau memberi aku makan, ketika haus beri aku minum dan lain sebagainya. Banyak gereja, ya, ini adalah komsel-komsel atau persekutuan doa ini sangat baik sekali. Apa yang mungkin gereja belum sempat lakukan, karena visi misi gereja itu kan ada membuka gereja untuk menghadirkan jemaat, saudara. Nah, mungkin lupa tentang misi-misi yang ke penjara, lupa tentang dalam gereja itu belum ada misi-misi baksos dan lain sebagainya. Nah, komsel ini hadir menggenapi dan menggenapi gereja-gereja yang ada, berfungsi sebagai gereja juga dalam komsel ini. Supaya apa? Supaya mereka yang tidak terjangkau oleh gereja Tuhan, komsel ini menjangkau mereka, menjangkau gereja yang tidak bisa terjangkau. Melalui komsel ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang baru. Melalui komsel ini akan lahir komsel yang baru. Melalui komsel ini akan lahir seorang gembala-gembala, penginjil-penginjil, seorang pengajar-pengajar yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan kita Yesus, menangkan sebanyak mungkin orang. Mumpung kita masih punya kehidupan, mumpung panggilan Tuhan masih ada bagi kita semuanya, jangan padamkan roh kita, terus bangun dan bangkitkan roh kita, dan terus hidup dalam berkenan Tuhan, dalam hidup roh, menjadi tawanan roh. Dan yang ketiga, terus beritakan Injil dan menangkan sebanyak mungkin orang. Amin, saudara. Introspeksi dalam iman kita, introspeksinya, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. 2 Petrus 1 ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Biarkan firman Tuhan ini boleh membangkitkan kerohanian kita, roh kita semakin menyala-nyala sebelum kematian datang menjemput kita yang tak tahu kapan itu sudah terjadi. Sewaktu-waktu bisa terjadi bagi kita semuanya. Melihat apa yang tadi saya umumkan dari pendahuluannya, saudara, kematian bisa terjadi sewaktu-waktu secara singkat. Hari ini ada, besok belum tentu ada, saudara. Itu yang terjadi pada teman-teman saya, jemaat yang saya minta didoakan, saudara. Dan inilah waktunya bagi kita untuk bangkit dari tidur kita, bangkit dari kerohanian kita, untuk menggenapi panggilan yang mulia atas setiap kita semuanya, menyelesaikan tugas amal agung, menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita semuanya. Maju terus bersama dengan Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita akan kuat dan menang, akan memasuki kehidupan kekal dan kerajaan mulia bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, apa Tuhan tempat ini ya Tuhan, percaya Tuhan Yesus firman-Mu pada sore hari ini Tuhan membawa kami masuk dalam destiny Tuhan sampai kepada akhir kehidupan kami Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, kami tetap terus mengiring Tuhan setia sampai akhir, walau badai apapun juga di tengah-tengah kami, di sekitar kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan memanggil kami dalam panggilan-panggilan yang mulia, akan panggilan terakhir di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan menyelesaikan tugas pelayanan kami Tuhan, untuk menyelesaikan semuanya ini Tuhan yang Kau percayakan bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan dalam pengurapan dan kuasa ilahi.
Sehingga ketika kami mau bersaksi menginjil ya Tuhan, dimanapun kami berada, bertemu dengan orang, dengan keluarga kami, teman sahabat kami, karyawan-karyawan kami, bahkan juga teman-teman dalam rekan kerja kami Tuhan, kami bisa menyuarakan suara pertobatan ya Tuhan, untuk supaya mereka semua belum mengenal Tuhan, mereka boleh bertobat dan menjadi kenal. Setiap mata mereka boleh terbuka bahwasannya ada juru selamat Mesias yang sudah ada dalam dunia ini. Tapi setiap telinga mereka yang tertutup Tuhan, bukakan ya Tuhan, supaya mereka boleh mendengar Injil nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu sendiri Tuhan. Bahkan setiap mulut mereka boleh mengaku Yesus bersama Tuhan, bahkan lutut mereka berlutut menyembah Yesus adalah Tuhan dan Raja. Pakai setiap kami semuanya Tuhan, sebelum kematian menjemput kami menyelesaikan tugas akhir, panggilan terakhir bagi setiap kami semuanya, untuk memenangkan sebanyak mungkin orang ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kami siap sedia kembali ke surga bersama dengan Bapa, menikmati kebahagiaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu tempat ini Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang menerangi kerajaan surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui setiap kami semuanya yang hadir Tuhan Yesus, kami ya Tuhan Yesus membawa agen-agen kerajaan surga, membawa nama Tuhan di bumi ini, supaya kami boleh menarik banyak jiwa untuk masuk ke kerajaan terang, kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami semua, pakai setiap kami semua sampai kepada akhir kehidupan kami semua. Sertai kami, lindungi kami, jagai kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, bersama-sama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau yang memberkati, melindungi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang menebus kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan ibadah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin.